Hello, welcome back to my YouTube channel. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang portofolio Human Resource Staff yang telah saya buat bersama manajemen SDM.net. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Siti Marelva, biasa dipanggil Ulfa. Saya fresh graduate Strata 1 Teknik Informatika dari Universitas Pelita Bangsa Cikarang tahun 2022. Untuk saat ini, saya tertarik untuk mulai berkarir di bidang Human Resource atau HR. Maka dari itu, saya mulai mengikuti webinar dan pelatihan guna mempelajari serta memahami tentang basic HR. Pada kesempatan kali ini, saya tengah mengikuti kelas siap jadi HR Staff batch 17 yang diselenggarakan oleh tim manajemen SDM.net. Oke, selanjutnya pada kelas siap jadi HR Staff ini mempelajari banyak hal, yaitu berlangsung 2 hari dengan 4 sesi. Untuk sesi pertama pada hari pertama yaitu ada Industrial Relation dan Recruitment. Untuk hari kedua Payroll dan Learning and Development. Namun untuk portofolio kali ini saya akan membahas tentang proyek-proyek yang telah dikerjakan saja. Yaitu Industrial Relation akan membahas tentang draft PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak. Yang kedua, recruitment tentang job vacancy atau job posting. Yang ketiga, payroll, yaitu ada 2 proyek, yaitu hitung PPh 21 atau pajak penghasilan. Yang kedua, hitung payslip. Untuk yang terakhir, learning and development, yaitu kita dihadapkan dalam satu kasus tentang training need analysis dan evaluation and feedback. Yaitu langsung saja ke Human Resource Project-nya. Nah, untuk yang pertama yaitu Industrial Relation, yaitu akan ditampilkan draft perjanjian kontrak atau draft perjanjian kerja kontrak atau PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Ketentuan dan syarat pelaksanaan PKWT diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Nah, bisa dilihat di sini sebagai HR probation kita diberikan tanggung jawab untuk membuat draft perjanjian kontrak atas nama Kang Coding atau calon kandidat dengan jenis pekerjaan project manager. Di dalam draft perjanjian kontrak tercantum nama pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama yang diwakili oleh Syamsul Ma'arif yang mewakili PT MSDM Kopi Bahagia, dan untuk pihak kedua ada Kang Coding. Dan untuk deskripsi pekerjaan serta lokasi pekerjaan juga dijelaskan di draft perjanjian kontrak. Biasanya untuk dicetak ada 2 salinan, yang satu disimpan oleh pihak pertama dan yang kedua pihak kedua. Yang selanjutnya yaitu tentang recruitment atau job vacancy. Salah satu bagian terpenting dalam proses rekrutmen adalah share job vacancy atau job posting untuk mencari kandidat potensial. Nah, untuk recruiter sendiri sekarang udah mulai merambah ke job-job portal dan juga LinkedIn untuk meminimalisir untuk biaya atau budget. Nah, di sini ditampilkan salah satu job vacancy atau job posting yang telah dibuat tentang social media specialist untuk PT MSDM Kopi Bahagia. Untuk kualifikasi, deskripsi pekerjaan, dan benefit biasanya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dan untuk cara pengiriman bisa dilihat melalui email dan subjek yang telah ditentukan. Untuk project payroll yaitu ada 2, yaitu tentang PPh 21 dan payslip. Untuk simulasi perhitungan pajak penghasilan PPh 21 yaitu tentang gaji pokok Kang Coding 10 juta, tunjangan jabatan 3 juta, tunjangan harian 25.000, status perkawinan menikah dengan 1 anak K1, tidak memiliki NPWP, tarif wajib pajak lebih tinggi 20% berdasarkan pasal 20 Perdirjen Pajak nomor 16 tahun 2016. Dengan catatan upah maksimal untuk potongan BPJS Kesehatan adalah 12 juta, maksimal hasil pemotongan biaya jabatan 500.000 per bulan. Upah maksimal untuk pemotongan jaminan pensiun adalah 9.077.600. Nah, bisa dilihat untuk simulasi PPh 21 di sini metode, nama, status pajak, dan NPWP tidak ada ya. Nah, untuk metode yang digunakan adalah gross atau ditanggung pekerja.
Untuk penghitungan simulasi PPh 21 yaitu adalah penghitungan bruto. Bruto itu yaitu tentang upah pokok ditambah tunjangan tetap, ditambah tunjangan tidak tetap, juga ditambah untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan BPJS Kesehatan yang dibayar oleh pengusaha atau perusahaan. Dengan penghasilan bruto sebulan yaitu 14.079.000. Dan setelah ditambahkan seperti itu dikurangi biaya pengurang tentang jabatan, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Namun ini juga kembali melihat kecatatan ya. Biaya jabatan 500.000 karena kita melihat untuk maksimal 500.000 per bulan. Sebenarnya 5% dari bruto yaitu bisanya menyampai 700 lebih. Namun karena di sini ketentuannya 500.000 itu maksimal, jadi kita cantumkan 500.000. Jaminan pensiun juga karena maksimal upah itu 9.077.600, sedangkan upah pokok yaitu 10 juta, maka kita cantumkan 1% per 1% dikali 9.077.600. Jadi biaya pengurangnya 790.77.6. Dan untuk neto adalah biaya atau penghasilan bersih per bulan yaitu 13.288.224 perak. Itu dikali dengan masa bergabung yaitu 10 bulan. Dan di sini bisa dilihat untuk penghasilan juga bisa dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, itu disesuaikan dengan status perkawinannya yaitu K/1, yaitu 63 juta. Nah, bisa dilihat 132 dibagi di 63 juta menyisakan 69.882.000. Nah, untuk perhitungan PPh 21 terhutang bisa dilaksanakan dengan secara progresif. Apabila penghasilan dalam 1 tahun itu lebih dari 60 juta berarti dikenakan. Nah, untuk 5% dikali PKP, penghasilan kena pajak itu, dan kita bisa dilihat penghasilan PKP-nya itu 69 juta. Nah, sedangkan yang ketentuan 5% ini hanya mencapai 60 juta. Jadi 5 juta atau 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Dan sisanya kan ada 9.882.000. Nah, itu dikalikan 15%, yaitu hasilnya 1.482.300. Ditambahkan yaitu total PPh 21 terhutang setahun yaitu 4.482.300. Nah, itu dibagi bulan bergabung 10 bulan, maka 448.230. Dan bisa diingat kembali untuk Kang Koding ini tidak memiliki NPWP ya. Jadi PPh 21 yang telah ditetapkan dikali 120%, yaitu jadi 537.876 perak. Oke. Untuk PPh per bulannya itu 537.876. Ingat ya. Selanjutnya yaitu simulasi perhitungan payslip. Untuk penghitungan payslip di bulan Desember 2022, di sini tidak mencantumkan untuk THR ya. Jadi ini murni penghasilan. Yaitu yang pertama upah pokok masih 10 juta, tunjangan tetap 3 juta, tunjangan tidak tetap 625.000, yaitu totalnya 13.625.000. Di sini dipotong dengan potongan upah yaitu PPh terhutang sebulan 537.876 tadi, iuran JHT 200.000, jaminan pensiun yaitu tadi 1% per dikali 9.077.600 jadi 90 ya. Untuk BPJS Kesehatan 1% dikali upah pokok yaitu 928.652.000. Jadi 13.625 dikurangi 928.652, upah yang dibayar pekerja atau take home pay ke payslip yaitu 12.696.348. Oke. Maaf jika penjelasannya terlalu cepat atau pengucapannya terlalu cepat.
Selanjutnya yaitu tentang Learning and Development Training Needs Analysis atau TNA, yaitu pada simulasi ini pelatihan digital marketing diperlukan karena adanya gap kompetensi. Level kompetensi ini ditentukan melalui kamus kompetensi. Proses TNA meliputi identifikasi, dokumentasi, analisa, desain, dan solusi evaluasi. Nah gitu. Nah, untuk Form Training Needs Analysis Assessment atau TNA, yaitu untuk kompetensi mampu menyusun strategi penjualan online, yaitu untuk treatmentnya diadakan pelatihan digital marketing, cara menyusun strategi pemasaran. Yang kedua, kemampuan untuk memasarkan produk secara online, yaitu treatmentnya pelatihan membuat konten iklan untuk meningkatkan pemasaran. Kemampuan mengoptimasi GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, pelatihan cara mengoptimalkan pemasaran merchant dan produk di GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Selanjutnya yaitu 5 tahap TNA PTMSDM Kopi Bahagia. Yaitu yang pertama adalah identifikasi masalah perusahaan. Di sini untuk identifikasi berdasarkan hasil observasi, banyak dari konsumen yang mengirimkan pesan melalui Instagram MSDM Kopi Bahagia dan mengusulkan agar memperluas bisnis mereka bekerja sama dengan berbagai platform yang lainnya agar lebih meluas. Yang kedua, mengumpulkan dokumentasi atau bukti adanya perintah dari owner agar seluruh karyawan MSDM Kopi memiliki kompetensi untuk melakukan aktivitas penjualan online yang dikarenakan banyaknya permintaan dan komentar para pembeli terkait dengan produk MSDM Kopi yang sedang viral. Menganalisa kompetensi dan faktor pendukung. Setelah dilakukan analisa, ternyata yang dibutuhkan oleh karyawan MSDM Kopi adalah kemampuan untuk meningkatkan penjualan dan pelayanan khususnya secara online. Selanjutnya, merancang desain dan atau solusi untuk penyelesaian masalah. Dengan demikian, maka solusinya adalah memberikan training pada seluruh karyawan PT MSDM Kopi Bahagia untuk dapat melakukan aktivitas penjualan berbasis online. Maka dari itu pelatihan ini adalah pelatihan berbasis kebutuhan pekerjaan atau job competencies based. Dan apabila adanya kebutuhan kebukaan outlet baru guna mendukung aktivitas penjualan masing-masing platform di daerah yang berbeda, akan ditunjuk beberapa karyawan PT MSDM Kopi Bahagia yang dianggap telah memenuhi kompetensi untuk menjadi koordinator di lapangan atau outlet terbaru bersama kru baru PT MSDM Kopi Bahagia. Ini pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan budget perusahaan. Mengevaluasi program training yang telah diberjalan, indikator keberhasilan dapat dilihat dari feedback peserta training berdasarkan kepuasan pemahaman materi serta training. Nah, untuk PT MSDM Kopi Bahagia, deskripsi program pelatihan yaitu training ini merupakan pelatihan untuk seluruh karyawan PT MSDM Kopi Bahagia agar dapat memenuhi kebutuhan pembeli. Tujuan pelatihan untuk meningkatkan kepengetahuan atau kemampuan karyawan MSDM Kopi Bahagia dalam melakukan penjualan secara online, meningkatkan skill dan kemampuan karyawan dalam branding dan promosi produk melalui sosial media dan marketplace, meningkatkan skill dan pengetahuan karyawan mengenai produk guna menunjang consumer relation. Nah, di sini bisa dilihat untuk form feedback ya, untuk evaluation. Yang selanjutnya form tingkat kepuasan peserta tentang materi training, dan ada juga form tingkat kepuasan peserta training yang dirasakan seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang terlalu cepat diucapkan atau ada yang kurang jelas, bisa chat di kolom komentar atau mungkin bisa email ke email saya gitu. Saya menerima saran dan kritik. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.